majelis yang ada di bendera ini, ya, itu adalah akar daripada Majelis Istiqomah Indonesia. Itu ada yang dari Surakarta, ada dari Madura. Di Madura itu ada di Batu Putih, ada di Sumeneb, kemudian ada Bondowoso, ada Situbondo, ada Banyuwangi, ada Grobogan, ada Grobogan masuk Blora ya, Jawa Tengah, kemudian ada Cilacap, kemudian ada Bogor, ada Garut, ada Depok, ada Cibinong, dan semua Jabodetabek itu adalah dilambangkan dari bendera-bendera mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amaliyah NU. Jadi kalau enggak khataman Quran, mereka zikir. Ada yang membaca zikir istiqomah. Zikir istiqomah ruas seagebei. Nah ini Syekh Abdul Halim. Kenapa disebut istiqomah? Mondelem apa ya? Kalau dalam khazanah Islam itu istiqomah ro onggone tidak perlu lanjeng-lanjeng. Yang penting dawam. Dawamuha wa ingqollat. Saya penting konsistennya meskipun hanya sedikit. Zikir istiqomah ini sudah puluhan tahun. Sekarang menginjak hol ke berapa? Ke 31. Berarti semenjak tahun 94 ada. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu ada 31 tahun. Itu sebelum itu. Jadi berangkatnya Syekh Abdul Halim itu tahun 1994, zikir istiqomah itu sebelum itu sudah. Dan itu dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, dan waktunya pendek. Jadi dia itu zikir istiqomah dilakukan setelah maghrib. Jadi sholat maghrib berjamaah, setelah itu zikir istiqomah. Selesai isya, jadi zikirnya hanya sekitar berapa jam? Kira-kira hanya 1 jam. Jadi tidak banyak-banyak. Dikhawatirkan apa? Orang takut bosen. Ya, maka dia dibuat pendek. Meskipun pendek, saya penting dawamnya. Itu. Nah, mereka ada yang mengamalkan itu. Zikir istiqomah. Apa isinya? Zikir istiqomah apa isinya? Saya pertama yang sudah dikenal di orang-orang NU. Tawassulan. Al-Fatihah. Kalau kemarin malam Jumat kemarin itu mujarabnya Al-Fatihah coba kemarin. Siapa yang kesurupan kemarin? Ini kan? Nah, ini dia. Ketika kesurupan, orang yang merasuki dia, makhluk yang merasuki dia beri hadiah Al-Fatihah. Siapa yang meyakini Al-Fatihah sampai itu benar terjadi dan terbukti. Jadi kita sebagai orang NU harus yakin. Dan orang-orang yang menyaksikan itu nyata. Atau hadiah tahu itu sebagai hadiah buat orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada kesulitan, kita pengen menyambungkan sesuatu baik ke orang yang hidup atau yang sudah meninggal, harus saya paling mujarab dengan surat Al-Fatihah. Maka di dalam istiqomah, amalan saya pertama kali dibacakan adalah surat Al-Fatihah. Berapa kali? 100 kali. Ya. Yang selanjutnya setelah selesai, kemudian setelah Al-Fatihah ingin menyambungkan, ingin membuka, yang selanjutnya beri sholawat. Kita pengamal sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 1000. Jadi Al-Fatihah 100, Sallallahu ala Muhammad 1000. Nah, Arab mak dan gelak kita pengen ini ya. Jadi kalau dipikir ini, jadi kalau kita cerna ada 5 zikir nih. Saya pertama Al-Fatihah, saya kedua sholawat,
Kemudian saya nomor 3 adalah istighfar. Saya nomor 4 la haula wala quwata illa billah. Yang paling terakhir surat Ikhlas. Saya pertama saya sebutkan sebagai pembuka. Saya nomor 2 kita ingin menyambungkan ke Rasulullah karena disadari atau tidak Abu Tibi adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengen tersambung kudu banyak maca solawat. Kita ajalani hidup ini tidak bisa memastikan Abu Tibi selalu bersih kan? Apa kita bisa memastikan 1 minggu yang akan datang kita tidak punya dosa? Bisa? Tidak akan bisa. 1 jam pun yang akan datang kita tidak bisa memastikan. Maka zikir saya kata Allah adalah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi kalau misalkan ini belum cukup, itu bisa ditambahkan. Astagfirullahaladzim li wali walidayya ekebe engkau dan kedua orang tua saya. Jadi baik yang sudah baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian mau punya transaksi saya macet, punya hutang piutang, kita sering ditagih orang atau uang kita ada di orang, maka cek neremana apa ya dengan perasaan ngosok atau emosi, tapi didoakan mintakan ampun. Astagfirullahaladzim wali ashabil hukukil wajibati alayya. Saya memintakan ampun kepada Allah apa? Untuk orang yang punya hak dan kewajiban atasku. Ya, itu wali ashabil hukukil wajibati alayya. Kalau pengen ditambah, ya itu. Kemudian saya nomor 4. Kita tidak bisa sukses menjalani hidup di puncak kesuksesan kita tanpa ada kekuatan. Kadang-kadang semangat ya enggak? Kadang-kadang lemes kan? Kadang-kadang kelakuan sepeh ya, bener enggak? Naik turun. Maka ini butuh kekuatan. Maka harus menjalankan apa? La haula wala quwata illa billah. Berapa kali? 1000 kali. Istighfar berapa tadi? 1000. Sallallahu alaihi wasallam berapa? 1000. Yang paling terakhir, kita tidak minta apapun. Ini yang paling terakhir adalah kemurnian. Apa bacanya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? 1000. Maka saya gelek Al-Fatihah sebagai pembuka. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad, pembersihan diri istighfar, kemudian kekuatan menjalani hidup sampai puncak kesuksesan kita. Karena ongkuna kemiskinan itu nggak ada. Kocak miskin tuh tade, ya. Sekocak miskin tuh tade. Se benyak tandi pas. Ketika orang tandi pese, saya beda akhna. Riah peleber, deden peleber, konaah. Siap-siap apa? Ketika ini sudah kuat, mek pola Allah melancarkan rizki selanjutnya, ya kan? Nah itu. Maka kekuatan itu penting. Nah, yang paling terakhir murni sudah. Kita tidak meminta apa-apa. Khusus suratul Ikhlas itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti bahwasanya Abu Tibi ini melangkahi kehidupan dunia sampai ke akhirat dengan apa? Dengan nekuk tauhid. Nah itu. Maka itu zikir istiqomah. Itu ada yang mengamalkan zikir istiqomah, ada yang mengamalkan Yasin tahlil. Jangan disangka ya, pengamal Yasin tahlil itu bisa meruqyah orang lain. Coba. Yang sudah menyaksikan kemarin. Jadi kalau diresapi yang ada di NU itu Yasin tahlil itu sangat mujarab. Dan ini kita amalkan di Bogor. Jadi kan sering terjadi ya kan. Itu kita setelah mengamalkan itu bisa membersihkan efek negatif yang ada di dalam tubuh kita. Maka amalkan itu. Terus ada yang mengamalkan khutmul Quran, ada juga. Ada yang mengamalkan sholawatan juga. Ada, tergantung lingkungan masing-masing. Maka semuanya dilakukan, keseimbangan dunia dan akhirat akan tercapai.
maka harapannya kita sukses etunya tor akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.